إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takwa adalah sebaik-baik wasiat yang Allah berikan kepada kaum sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Sungguh kami telah berikan wasiat kepada orang ahlul kitab sebelum kalian dan juga kalian agar bertakwa kepada Allah, agar takut kepada Allah, agar bisa menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini, hari yang berbahagia, hari yang mulia, sebaik-baik hari sepanjang tahun, hari Idul Adha, yang dimana sebagian kaum muslimin sedang melakukan ibadah haji dan sebagian lainnya mereka melakukan sholat Idul Adha dan ingin melaksanakan pendekatan diri kepada Allah dengan berkurban, menyembelih bahimatul an'am kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari yang mulia ini, hari Id, yang mana Id berasal dari kata ada ya'udu idan, yang berarti kembali. Kembali kita mengulangi lagi, kembali lagi kita berhari raya kepada Allah. Dan di saat inilah alangkah baiknya jika kita kembali mengingatkan diri kita, bagaimana jika kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan kita belum menjadi muslim yang baik. Di hari ini kembali kita mengingatkan kepada diri kita, bagaimana kita menjadi seorang muslim yang baik, yang benar di mata Allah, yaitu yang mengamalkan al-Islam, yang berarti berserah diri kepada Allah, menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh manusia untuk kembali kepada Allah dan menyerahkan dirinya kepada Allah. Sebaik-baik Islam, sebaik-baik orang yang mengaku beragama Islam adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah." Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan serahkanlah diri kalian kepadanya. Min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datang kepada kalian azab, thumma la tunsarun, kemudian kalian tidak bisa ditolong lagi. Al-Islam, Islam yang bermakna menyerahkan diri kepada Allah, dan taslim, yaitu menerima segala keputusan Allah. Sebagaimana orang-orang saleh, orang-orang yang Allah cintai, mereka mengamalkan arti kata Islam wa taslim. Salah satunya adalah seorang nabi yang Allah jadikan suri tauladan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah jadikan Nabi Ibrahim suri tauladan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau melaksanakan, merealisasikan arti kata Islam wa taslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim yang mana Allah Subhanahu wa taala pernah berkata kepadanya, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Ingatlah wahai Muhammad, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Ibrahim, "Aslim." Jadilah engkau orang muslim, orang yang menyerahkan diri kepada Allah, orang yang menerima segala ketetapan Allah. Qala aslamtu li rabbil alamin. Nabi Ibrahim pun berkata, aku telah berserah diri kepada Allah. Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi suri teladan bagi kita semua. Bagaimana mengaplikasikan arti kata Islam wa taslim. Nabi yang Allah uji dengan ujian yang berkali-kali berlipat-lipat, dengan ujian yang sangat besar. Akan tapi Nabi Ibrahim melaluinya dengan sifat Islam wa taslim, menyerahkan diri dan menerima semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ujian yang Allah berikan ke Nabi Ibrahim alaihi salam adalah Allah buat lambat Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan. Nabi Ibrahim sering berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniailah aku keturunan orang-orang yang saleh. Tapi Allah berikan anak, Allah berikan kabar gembira, memiliki anak saleh, anak laki yang saleh ketika beliau sudah berumur 80 tahun lebih. Allah baru berikan anak saleh, Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian ketika Nabi Ismail lahir, Nabi Ibrahim alaihi salam sangat menunggu-nunggu kehadiran bayi yang ia harapkan. Ketika sudah ada di pelukan Nabi Ibrahim, Allah uji kembali. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meletakkan anak dan istrinya di lembah tandus yang tidak ada tanaman di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk hijrah dari Palestina ke Mekah, melaksanakan perintah Allah, meletakkan anak dan istrinya, anaknya masih menyusui, di lembah tandus yang tidak ada kehidupan di dalamnya, agar Allah nanti ingin memakmurkan rumah Allah, Masjidil Haram. Itulah tempat yang diletakkan Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim meletakkan anak dan istrinya pada tempat tersebut. Pada saat itu belum ada apa-apa, belum ada Ka'bah, belum ada rumah, bahkan belum ada tumbuh-tumbuhan. Akan tapi Nabi Ibrahim, selagi ini perintah Allah, tidak bertanya untuk apa Allah memerintahkan ini. Tidak pernah mengedepankan akalnya, apa hikmah dari perintah Allah. Beliau langsung melaksanakan perintah Allah, meletakkan anak dan istrinya di lembah yang tandus. Ketika meletakkan anak dan istrinya bingung. Mengapa Nabi Ibrahim meletakkan kita di sini? Kepada siapa Nabi Ibrahim menitipkan kita? Seorang perempuan bersama anak yang masih menyusui diletakkan di lembah yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Dia bertanya kepada Ibrahim, ya Ibrahim, ila man takiluna? Kepada siapa engkau menitipkan kami? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Tidak diperbolehkan menjawab.
karena perintah Allah hanya meletakkan anak dan istrinya. Sampai Hajar berpikir salah bertanya seperti ini. Kemudian dia bertanya, Allah amaraka bihadza? Apakah Allah yang memberitakan engkau dengan ini? Baru Nabi Ibrahim menjawab, na'am. Iya. Ketika mendengar jawaban itu, Hajar, wanita saleh, wanita beriman, ketika mendengar ini adalah perintah Allah, tidak ada rasa khawatir lagi. Langsung berkata, izhab, pergilah engkau Ibrahim, lan yudayyi'an Allah. Allah tidak akan menelantarkan kita. Kalau ini perintah Allah dan kita menjalankan perintah Allah, pasti akan Allah berikan jalan keluar. Ketika Allah berikan jalan keluar, setelah Hajar berusaha mencari makanan untuk Nabi Ismail, Allah berikan jalan keluar. Allah utus malaikat untuk mengepakkan sayapnya, sehingga keluarlah air Zam-Zam menjadi sumber kehidupan bagi Hajar dan Ismail alaihi salam. Kemudian ketika Nabi Ismail alaihi salam beranjak dewasa, sudah bisa membantu orang tuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Dan ketika Nabi Ismail alaihi salam sudah berumur, sudah menjadi seorang pemuda yang bisa membantu orang tuanya, qala ya bunai, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuk. Sesungguhnya aku melihat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku di dalam mimpiku agar aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Subhanallah, apa yang dikatakan Nabi Ismail alaihi salam, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Semoga engkau mendapatiku sebagai hamba-hamba yang sabar, yang bisa menerima semua ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, menguji Nabi Ibrahim alaihi salam terhadap kecintaannya kepada dunia. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam menerima dan menjalankan perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma aslama, ketika mereka menyerahkan diri kepada Allah, aslama wa tallalil jabin, dan sudah menyandarkan anaknya, sudah berserah diri kepada Allah, aslama, sudah menjadi orang muslim, berserah diri kepada Allah, ditelungkupkan anaknya. Nabi Ismail meminta kepada ayahnya, wahai ayahku, telungkupkan wajahku ke arah tanah, agar engkau tidak bisa melihatku, nanti engkau akan kesian melihat wajahku. Sudah bertawakal kepada Allah, sudah bertekad ingin melakukan perintah Allah. Wa nadainahu ayya Ibrahim, ketika itu Allah Subhanahu wa taala memanggil, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, engkau telah buktikan Islam, engkau telah menjalankan perintah Allah, sudah cukup. Engkau sudah buktikan apa itu Islam. Qad saddaqtar ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami membalas orang-orang yang baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang sangat nyata. Wa fadainahu bizibhin azim. Kemudian Allah ganti Nabi Ismail dengan sesembelihan yang besar. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Ibrahim suri tauladan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah
datang kepada kalian suri tauladan di dirinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian makna Islam dan taslim ini juga dilakukan oleh seorang wanita. Dilakukan oleh ibunya Nabi Musa alaihi salam. Dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kisah yang Allah ceritakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa auhayna ila ummi Musa." Dan kami berikan wahyu, kami ilhamkan kepada ummi Musa, an ardi'ihi fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani. Susuilah Musa, dan jika engkau khawatir Nabi Musa akan dibunuh oleh Fir'aun, maka letakkanlah Musa di atas sungai. Serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna radduhu ilaik, nanti kami akan berikan lagi kepada engkau. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan akan kami jadikan dia sebagai seorang rasul. Subhanallah, perintah yang sangat besar kepada seorang wanita. Akan tetapi ketika seorang mengetahui makna Islam wa taslim, mereka akan menjalankan perintah itu tanpa bertanya apa hikmah dari perintah tersebut. Ketika ibunda Nabi Musa meletakkan Nabi Musa di atas sungai, Allah takdirkan peti tersebut melewati istananya Fir'aun. Istana orang yang paling ditakuti oleh ibunda Nabi Musa, yang pasti akan membunuh anak laki yang lahir pada saat itu. Akan tapi qaddarullah, Allah takdirkan yang melihat pertama adalah istrinya Fir'aun. Dan istrinya Fir'aun jatuh cinta kepada Musa dan menawarkan Fir'aun agar bisa merawat Nabi Musa di rumahnya atau menjadikannya anak asuh. Subhanallah. Nabi Ibrahim luluh dari istrinya, tidak bisa membantah istrinya. Dan ketika Nabi Musa tinggal di istana Fir'aun, didatangi perempuan-perempuan untuk menyusuinya, Nabi Musa menolak. Tidak mau disusui oleh perempuan-perempuan lainnya selain ibundanya. Sampai berita ini sampai ke telinga bibinya Nabi Musa alaihi salam. Kemudian bibinya Nabi Musa menawarkan kepada orang-orang istana Fir'aun, maukah kalian aku tunjukkan orang yang memiliki tangan yang lembut, yang bisa merawat anak, yang bisa menyusui anak. Itulah ibunda Nabi Musa alaihi salam. Dikembalikan lagi Nabi Musa ke pangkuannya, ke pangkuan ibunda Nabi Musa alaihi salam, dan digaji oleh Fir'aun, diberi uang karena mau menyusui Nabi Musa, anaknya sendiri. Bagaimana skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan didapatkan, kebaikan tersebut akan didapatkan bagi orang yang mau menjalankan perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faradadnahu ila ummih, maka kami kembalikan Nabi Musa kepada ibunya, kai taqarru ainuha wala tahzan, agar ibunya senang kembali dan tidak bersedih, wali ta'lam, dan agar ibunda Nabi Musa mengetahui anna wa'dallahi haq, bahwasanya janji Allah itu benar, walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui itu. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mau beriman kepada janji-janji Allah, bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya yang berserah diri kepada Allah mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, dan juga mengalami kesedihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah dan berbuat baik,
maka pahalanya di sisi Allah. Mereka tidak akan memiliki rasa takut dan mereka tidak akan bersedih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, itulah ciri orang yang beriman, orang yang mengaku beriman kepada Allah, dan juga sebab keberhasilan mereka di dunia dan di akhirat adalah berimbang dengan bagaimana mereka menjalankan perintah Allah dan menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya hanya perkataan orang-orang yang beriman jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan suatu hukum, an yaqulu, mereka berkata sami'na wa ata'na, dan merekalah orang-orang yang berhasil, merekalah orang-orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Bukan kebalikannya, orang-orang yang selalu mendahulukan akal mereka, selalu menjadikan akal mereka lebih depan daripada Al-Quran dan Sunnah, tidak mau melakukan amal saleh jika amalan tersebut tidak masuk akal bagi mereka, tidak mau beriman kepada hal-hal gaib yang Allah dan Rasulnya kabarkan jika kabar tersebut tidak masuk akal bagi mereka. Jika mereka tidak menemukan hikmah dari kabar tersebut, mereka tidak mau mengimani hal tersebut. Sesungguhnya merekalah adalah orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya, akalnya menjadi Tuhan yang dia sembah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang seperti ini yang merasa dirinya pintar, bisa menjadikan akalnya sebagai pedoman hidup, yang mengaku dirinya cerdas, sebagaimana orang-orang liberal, orang-orang ateis yang menjadikan akal mereka sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Apakah engkau melihat wahai Muhammad orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Afa anta takunu alaihi wakila, apakah engkau mau menjadi pelindung bagi mereka? Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun, atau engkau mengira bahwasanya mereka orang yang mendengar dan berilmu? Apa engkau mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang cerdas? Inhum illa kal an'am, tidaklah mereka kecuali seperti hewan ternak. Balhum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Orang yang menjadikan hawa nafsu akalnya di depan Al-Quran dan Sunnah, tidak mau mengamalkan perintah Allah kecuali masuk akal bagi mereka, tidak mau beriman dari kabar Allah dan Rasulnya kecuali masuk akal bagi mereka, dialah orang-orang yang Allah katakan yang menjadikan akalnya sebagai Tuhannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jadilah seorang hamba, jadilah seorang muslim yang sebenar-benarnya, seorang beriman yang mana jika dihadapkan sesuatu apapun itu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan bagi dirinya, menjadi mukmin yang selalu memanen pahala atas apapun keadaan yang ia alami. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ajaban li amril mu'min, sungguh indah perkara orang-orang yang beriman. Inna kulla amrahu khair, semua perkara yang ia hadapi itu menjadi kebaikan bagi dia. Wala yakunu dzalika illa limu'min, dan tidaklah hal ini terjadi kecuali kepada orang-orang yang beriman. In asabathu sarra'i syakar, jika diberikan kesenangan maka mereka akan bersyukur. Wa in asabathu dharra'i sabar, dan jika dia diberikan musibah
ujian, mereka akan sabar. Semuanya menjadi kebaikan bagi mereka. Semuanya menjadi pahala bagi orang-orang yang beriman. Karena mereka yakin, mereka punya Rabbul Alamin. Mereka mempunyai Rabb yang dia harapkan pahalanya, yang ia harapkan surganya. Dan mereka yakin bahwa nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas seluruh perbuatan kita. Bagaimana kita menanggapi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah iman. Iman yang tertancap di hati seorang mukmin yang hakiki. Keimanan yang tertancap kemudian ditunjukkan dengan anggota badannya, mau melakukan amal soleh yang Allah perintahkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman, menjadi seorang muslim yang bisa berserah diri kepada Allah dan menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di hari yang mulia ini saya juga ingin mengingatkan bahwa insya Allah pada hari ini kita akan menyembelih hewan kurban. Maka ada adab-adab yang sepatutnya kita perhatikan sebagaimana kita melakukan ibadah. Amal saleh ini ikhlas karena Allah. Maka tahapan kedua yang harus kita lalui adalah melakukan amal saleh ini sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dari sunnah, jika kita ingin mengorbankan hewan kurban, yang menyembelih hewan kurban adalah kita sendiri yang berniat ingin berkurban. Termasuk dari sunnah. Jika tidak mampu, minimal hadir di tempat pemotongan hewan tersebut. Kemudian sayangilah hewan-hewan yang akan kita sembelih dengan tidak menyembelih hewan kurban di dekat kawan-kawannya yang lainnya, dengan menajamkan pisau kita agar dia tidak merasa tersiksa ketika disembelih. Ini adalah perilaku kasih sayang kita terhadap hewan-hewan yang ingin kita sembelih. Kemudian sembelihlah dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, dan ini adalah hal yang wajib yang harus kita lakukan, mengucapkan bismillah ketika ingin menyembelih sesembelihan dan mengucapkan Allahu Akbar. Disunahkan ketika menyembelih juga menghadapkan hewan tersebut ke arah kiblat. Kemudian untuk dagingnya, daging hewan kurban boleh dimakan oleh orang yang menyembelih selain untuk disedekahkan juga. Yang tidak boleh adalah daging hewan kurban atau kulit kepala atau kakinya dijadikan sebagai upah. Sebagai upah baik untuk jagal kurban atau panitia kurban, jika dibayar dengan sesuatu dari hewan kurban, maka ini bisa mengurangi pahala orang yang berkurban. Tidak boleh dijadikan daging, kulit atau kepala upah kepada jagal atau panitia kurban. Bayar mereka dengan harta kita, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membayar seorang jagal dengan uang, bukan dengan daging kurban. Akan tetapi jika kita sudah memberikan jagal uang, panitia upah, kemudian ingin memberikan hadiah, baik kulit, kepala ataupun kaki, ini diperbolehkan karena bentuknya hadiah, bukan upah. Ya. Ini adalah salah satu adab-adab yang harus diperhatikan agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal saleh kita, menerima amalan yang sudah kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, yang sampai kepada Allah bukan darahnya, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lan yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum.
Sungguhnya tidak sampai kepada Allah daging hewan kurban maupun darahnya, akan tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari diri kalian. Kemudian di hari-hari setelah Idul Adha ada hari-hari tasyrik, hari-hari yang Allah jadikan sebagai hari-hari makan dan minum bagi umat beriman, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa zikrullah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari kita untuk makan dan minum dan berzikir kepada Allah, masih melakukan takbir sampai hari tasyrik berakhir, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakbir di hari-hari yang ditentukan, yaitu hari-hari tasyrik, dengan firman-Nya wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kalian kepada Allah, bertakbirlah kalian kepada Allah, bertahlillah kalian kepada Allah di hari-hari yang telah ditentukan, yaitu hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal saleh yang kita lakukan hari ini, dan juga sebagian umat Islam Allah Subhanahu wa taala terima amal salehnya yang sedang berhaji. Allah mudahkan semua manasik-manasik yang mereka lakukan dan menerima seluruh amal saleh kaum muslimin secara umum yang mereka lakukan pada hari ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحيائهم منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.